Nah, untuk video ini akan membahas tentang pemasangan template SB Admin 2 ke CI4. Nah, kemarin kan sudah memasang CI4, kita coba buka kembali, buka text editor. Nah, ini kebetulan servernya udah aktif. Nah, untuk menghentikan servernya, ketik ctrl-c. Nah, ini sudah berhenti. Nah, untuk mengaktifkan kembali, ketik php spark serve. Nah, ini servernya udah jalan. Nah, ini tampilan CI4 yang kemarin. Nah, untuk halaman ini tuh ada di app, kemudian view, kemudian welcome message. Nah, ini isi kontennya, halaman utama dari CI4. Nah, untuk sekarang kita akan memasang template SB Admin 2. Kita close aja. Nah, kita download aja di Google, ketik aja download template SB Admin 2. Nah, pilih yang paling atas. Nah, ini tampilannya. Kita bisa coba lihat launch preview. Nah, jadi ini tampilan template SB Admin 2 yang mau dipakai untuk project. Nah, untuk mendownloadnya, klik di view source code. Kemudian untuk mendownloadnya, klik out, kemudian download zip. Nah, udah download. Kebetulan tadi udah saya download juga. Jika sudah, close aja. Nah, kita pindahkan ini yang SBRWin ini ke C exam, kemudian htdoc. Nah, di sini aja paste, kemudian ekstrak. Nah, udah. Nah, ini kan project kemarin yang udah dibuat, isinya seperti ini. Isi dari ini close aja. Nah, untuk pemasangan templatenya, untuk memudahkan, kita masuk ke public. Nah, di sini buat folder baru, namanya bebas, misal template, untuk menyimpan file-file template yang udah di-download tadi. Kemudian, nah, yang ini yang udah diekstrak. Nah, semua ini di cut atau di copy ke tadi folder template spp public template. Nah, ini udah, kita coba. Nah, misal kita ubah yang tadi, yang welcome message. Misalnya kita buat file baru di view. Nah, view, klik kanan, new file. Misal kita buat halaman login .php. Nah, kemudian kita copy. Di sini kan di template, kemudian nah, ini sebenarnya udah ada tampilan-tampilan tapi masih berbentuk HTML. Nah, ini kita copy saja.
semua, copy ctrl-c, kemudian pastekan ke di app view. Nah, login PHP yang tadi dibuat, paste di sini. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini kalau di refresh kan masih menampilkan yang welcome message karena belum disetting. Nah, untuk menyeting agar tampilannya ke login PHP, kita buka app, kemudian controller, kemudian home. Nah, ini di sini diaturnya. Nah, ini tuh return view, maksudnya itu menampilkan di view kemudian welcome message. Nah, ini nama filenya. Nah, kita coba ubah untuk jadi login PHP. Tulis saja login. Nah, udah. Kita coba, kemudian refresh. Nah, ininya udah berubah ya. Nah, ini udah kepanggil, tapi stylenya atau templatenya belum kepanggil ya. Ini masih HTML biasa. Kenapa? Karena alamat CSS sama JS-nya itu belum disetting. Nah, misal yang ini kan CSS, sementara CSS filenya di css/sbadmin2.min.css. Sementara kita udah pindahkan, jadi otomatis alamatnya berubah. Nah, untuk memudahkan, kita tambahkan di depannya, ketik saja, buka, paste URL, nah seperti ini. Oh, jangan lupa tadi kan ada di stylenya itu ada di, nah biar gak pusing, atau kan tadi ada di public template. Nah, berarti di depannya tuh ada template di sini, template slash. Nah, jadi lokasinya itu ada di ini tuh public ya, ini public, kemudian template, nah kemudian CSS, nah sbadmin 2.min.css. Nah, ini kita copy saja dari sini. Nah, yang perlu diubah itu di bawah, di bagian JS nya. Nah, ini semua tambahkan base URL. Nah, ini sudah, kita coba refresh. Nah, stylenya udah berubah, udah kepanggil. Nah, ini tapi ini hanya contoh saja ya. Kita kembalikan lagi. Untuk selanjutnya kita akan memisahkan bagian side menu sama kontennya. Kita coba buka dulu index. Saya coba buka dulu templatenya. Tadi dicek. Nah, jadi kan tampilannya itu seperti ini. Nah, nanti kedepannya ini tuh akan dipisah. Ini kan bagian side menu sama isinya itu akan dipisah biar memudahkan. Oke, lanjut ke, kita coba buat pisahkan side menu sama menunya. Ini close aja dulu.
Kemudian kita coba buat file baru. Misal kita akan buat untuk dashboard admin. Buatnya itu di app, kemudian view. Nah, kemudian kita buat di view aja. Klik kanan, kemudian new file. Misal namanya dashboard admin.php. Nah, kemudian isinya itu kita ambil dari public template di index. Nah, kita copy dulu semua, paste di sini. Nah, untuk memisahkannya kita buat folder baru di view, new folder. Ini beri nama layout saja. Nah, isinya itu ada 2 file. Yang pertama buat file baru ya, kita kasih nama default aja .php. Nah, kemudian yang kedua menu.php. Nah, jangan salah penempatan filenya. Untuk dashboard di luar, kemudian default sama menu di dalam folder layout. Nah, untuk default sendiri isinya kita ambil dari yang tadi, yang dashboard admin. Ini close saja. Kita buat menu aja dulu. Nah, untuk menu berarti bentar. Nah, berarti dari sini nih. Ini kita seleksi dulu. Sampai sini. Cut. Kemudian taruh di menu. Nah, kemudian untuk default nah, ini main kontennya. Kita copy aja semua, di cut, kemudian paste di default. Nah, berarti dari sini ini kontennya. Mungkin kita bisa hapus saja ya. Dari ini di klik. Nah, ini hapus saja. Hapus.
Nah, kemudian ke atas yang tadi menu, sini. Nah, kita panggil menu ini. Kita ketik this include. Kemudian nah ini folder layout, berarti di folder layout nama filenya menu, yang file ini. Jangan lupa tutup tag. Nah, ini kasih komentar saja biar memudahkan. Ini untuk panggil menu. Nah, kemudian kita isi konten dashboardnya. Nah, di sini di dashboard kita panggil juga defaultnya, yang file default ini. Caranya kita copy saja dari yang tadi. Nah, ini ganti jadi default. Nah, kemudian ini untuk title this section. Oh, pakai section dan title. Tutup tag. Nah, kemudian isi titelnya bisa dashboard admin. Nah, kemudian kita end section. This end section. Oh, pakai tutup. Nah, kemudian klik lagi this section. Oh, tulis konten. Tutup tag. Nah, di sini tuh ini isi dashboard. Kita coba-coba saja, misal
pakai div, misalnya satu ini dashboard admin. Nah kemudian jangan lupa di end section, nah, ini saja copy dan paste di bawah, save. Nah kemudian di default ini kita panggil bagian bawah di bagian ini untuk menu, untuk konten di bawah berarti. Kita set saja biar cepat. Page, nah ini di sini page content, kita panggil file dashboard admin ini. Seperti biasa this. Nah untuk memanggil include, kemudian nama filenya. Oh maaf, kalau untuk ini pakai render section, kemudian konten pakai T, tutup tag. Nah kemudian kita cek dulu ini view. Nah ini yang kayak gini nih, jangan lupa pakai yang kayak di login, pakai base URL. Nah ini copy saja dari sini ya. Di sini paste, mana lagi ini tidak usah. Kemudian di bawah bentar, kita ke bawah. Nah ini semua dipastikan. Kemudian jangan lupa juga panggil titelnya. Nah ini titel ini hapus saja karena sudah kita buat di sini. Kemana? Nah ini kita tinggal panggil saja dengan this render section tulis title. Jangan lupa tutup tag. Nah selanjutnya kita sebelum ke router kita ke menu dulu, kita coba lihat.
Nah ini ya udah, kita default saja dulu, kemudian kita buat routes ke app, kemudian config, kemudian routes oh yang ini, yang routes.php. Nah ini kemudian, nah ini kan masih default, jadi kalau tanpa alamat maka otomatis ke home. Kita coba buat routes baru untuk dashboard. Yang ini copy saja. Nah kemudian ini misal dashboard admin. Nah ini nama controllernya, ini nama kelasnya. Ini kan kontrolnya kita samakan saja sama yang index ini. Nah cuma kita kelasnya ganti jadi dashboard admin. Nah udah, kita ke controller app, controller home. Nah di sini kita buat kelas baru. Yang ini copy saja, taruh di bawahnya. Nah ini stringnya hapus saja, kemudian ganti namanya sesuai di routes ini. Sesuaikan namanya, samakan. Nah kalau ini kan return view nya tadi ke welcome message, kita ganti tadi namanya view. Nah dashboard admin. Kita coba apakah berhasil. Nah ini ganti jadi slash dashboard admin. A-nya gede. Masih ada error. Saya coba cek dulu. Oke, masalahnya udah ketemu, ternyata ada di bagian ini. Nah tadi saya salah nulis, ini tadi include, kemudian ini typo. Nah awalnya seperti ini. Nah ini harusnya extend, gua extend gak pakai s. Kemudian ini default ya, bukan default. Nah seperti ini. Kemudian ini sini refresh. Nah maka hasilnya akan seperti ini. Nah nanti ini akan disesuaikan sesuai kebutuhan. Nah ini kenapa belum bisa, ini alamatnya masih salah. Kita coba ubah. Ini dashboard harusnya ke sini, halaman ini. Nah ini masih ke index HTML. Kita ubahnya di menu di dashboard. Nah ini harapnya masih ke index HTML. Kita ganti webnya ke, nah kita buat ini dulu, site URL. Kemudian nah ini alamatnya tadi sesuai routes. Nah ini dashboard admin, copy, jangan lupa pakai titik, pakai kutip, jangan lupa tutup tag. Kita coba refresh.
Nah, ini alamatnya udah berubah ya, coba lihat di kiri bawah. Tapi masih ada indeksnya ya. Nah, ini udah bener. Oke, mungkin sekian video ini. Kita lanjut ke video selanjutnya.